Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode kali ini saya ingin membicarakan dengan cerita yang ada hubungannya dengan candi di Jawa Tengah, yaitu tokoh dari Roro Jonggrang. Di situ dikatakan Roro Jonggrang itu dijadikan patungnya itu ada di Candi Prambanan. Tapi yang aku lihat di sana itu Candi Prambanan itu patungnya Dewi Durga, Batari Durga. Apa Roro Jonggrang itu Batari Durga atau memang disangkut pautkan dengan cerita di situ, Pak? Yang jelas kejadian itu tidak masuk akal ya. Orang dijadikan patung terus disebut patung Roro Jonggrang, padahal kalau dilihat kenyataannya itu patung Batari Durga. Ya itulah sebab sampai dengan saat ini saya belum menemukan tokoh dan riwayat Roro Jonggrang itu di sejarah. Okay. Belum menemukan ya. Yang ada riwayat dan tokoh Roro Jonggrang itu di Babat Prambanan. Babat Prambanan. Mungkin ya disangkut pautkan itu antara sejarah dengan Babat itu, tapi kebanyakan pada zaman dulu itu, maksudnya zaman saya masih kecil segala itu sudah ada pementasan ketoprak Rindra Roro Jonggrang, dan tahun-tahun 70 itu saya pernah buat ketoprak tapi dikemas secara sinetron singkat itu di TVRI. Okay. Itu banyaknya pementasan Roro Jonggrang itu dengan sendirinya. Kalau di dalam ketoprak pasti sudah dirubah atau ditambah, disesuaikan dengan kepentingan pagelaran ketoprak itu sendiri. Paling tidak dalam membuat adegan itu pasti berganti-ganti lah. Itu sakit banyaknya pementasan itu dan banyaknya pergantian itu. Jadi ya saya nggak tahu ini yang dibaca ini Babat Prambanan. Dengan sendirinya sudah tidak murni Babat Prambanan. Babat Prambanan itu intinya cerita menceritakan bahwa bumi tanah Jawa ini ada dua kerajaan. Jawa Tengah bagian utara itu Kerajaan Pengging, Jawa Tengah bagian selatan itu Prambanan. Pada saat Prambanan itu dirajai oleh Diponata dan Kerajaan Pengging itu dirajai oleh Anglingdriya atau Candradewa. Nah, itu keadaan dua negara itu tentram, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, hanya kesibukan masing-masing. Terus Prabu Diponata Prambanan itu punya anak yang namanya Raden Kalabaka, tapi depannya tak kasih Grawira gitu, ada Grawiranya. Itu Grawira Kalabaka itu punya anak itu masih kecil. Nah, kemudian Diponata itu lengser ke Prabon,
kerajaannya, kekuasaannya diserahkan kepada adiknya. Adiknya sama-sama Wangsa Salembi. Nah, diserahkan adiknya yang bernama Karungkala. Nah, ini si Diponata sudah lengser. Nah, pada saat Karungkala jadi raja di Prambanan itulah baru ada permasalahan dengan Pengging sampai terjadi perang gitu. Masalah kekuasaan ya Pak ya, biasa Ya, ya. masalah untuk merebut kekuasaan toh, cuman jaraknya kan cuman Jawa Tengah bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan. Itulah kurang puasnya dengan kekuasaan begitu. Nah, terjadi perang sampai Karungkala mati. Karungkala mati, terus digantikan oleh Boko. Kalau Boko itu yang menggantikan jadi raja di situ. Nah, matinya si Karungkala itu dengan sendirinya kekuasaan Prambanan di bawah kekuasaan Pengging. Tuh. Nah, si Prabu Boko ini punya anak yang namanya Rara Jonggrang. Dan Prabu Boko itu ingin merdeka, tidak di bawah kekuasaan Pengging. Dia memberontak sampai terjadi perang dengan Pengging, dan Pengging sendiri, kerajaan Pengging itu rajanya sudah ganti Darmamaya, putra menantu raja yang dahulu yang membunuh Karungkala. Nah, putra menantu. Nah, pada saat itu perang dengan Prabu Boko. Nah, Pengging agak mundur gitu. Nah, terus Pengging memerintah anaknya yang namanya Raden Bandung untuk memerangi Prambanan. Nah, memerintah itu diangkat sebagai senopatinya dari Pengging. Perang di situ, perang gede lagi antara Prambanan sama itu. Di antara perang itu si Raden Bandung ini bisa membunuh Prabu Boko. Setelah membunuh Prabu Boko, kan sudah agak sirep atau agak tenang lagi. Nah, ini ingin melihat keadaan Prambanan, masih ada sisa-sisa musuh apa tidak gitu. Di Bandung berangkat masuk ke kerajaan Prambanan, ketemu sama seorang wanita yang cantik. Nah, namanya Rara Jonggrang. Nah, dia merasa jatuh cinta gitu. Jatuh cinta, ingin memperistri si Rara Jonggrang, tapi Rara Jonggrangnya tahu bahwa ini Bandung yang membunuh ayahnya. Nah, tapi akan menolak begitu saja, tidak berani, karena ya namanya sudah bisa membunuh orang tuanya. Terus si Jonggrang itu hanya seorang wanita. Jadi menolaknya itu dengan cara memberi syarat. Jadi saya mau diperistri gitu, asal kamu bisa memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak bisa memenuhi syaratnya, saya tidak akan mau menjadi istrimu gitu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tolong buatkan candi 1000 atau candi 1000 yang harus selesai dalam waktu 1 malam. Nah, itu nah, Bandung ini sanggup, ya sanggup. Lalu Bandung mulai bekerja membuat candi itu dengan bantuan pasukan jin. Jadi orang-orang jin-jin itu bawahan si Bandung itu, dari kesaktiannya itu dia bisa menggerakkan jin-jin itu untuk bekerja membuat candi.
lewat tengah malam, candi itu kelihatannya kok cepat sekali akan jadi. Nah, ini takut si Jonggrang, kalau itu candi jadi berarti dia harus diperistri oleh yang membunuh ayahnya kan. Dia cari cara lagi, masuk ke desa-desa, bangunin penduduknya Prambanan, semua yang paling banyak perempuan-perempuannya dibanguni untuk membuat suasana seperti sudah pagi. Jadi bangsa yang mengolah beras, ya, mengolah beras. Aktivitas pagi lah pokoknya. Gitu, terus ada ayamnya kan pasti berkokok gitu. Kalau ada rame-rame di sebelahnya, ayamnya berkokok dan membakar sesuatu gitu. Terus supaya langitnya jadi kelihatan terang kayak gitu. Nah pada waktu gitu, ini jin-jin yang bekerja melihat, wah sudah pagi, tidak berani dia kalau siang itu menampakkan diri itu kan. Nah terus dia pamit pergi semua meninggalkan pekerjaannya. Bandung curiga ini. Si Roro Jonggrang datang minta piye nganumu, janjimu, sanggup enggak kamu, jadi enggak? Ya coba dihitung gitu. Roro Jonggrang menghitung jumlahnya sudah 999. Ini kurang satu ini, berarti kamu nggak bisa melaksanakan janjimu, tidak bisa melaksanakan syarat dariku. Nah, maka dari itu saya tidak bisa menjadi istrimu. Bandung sudah jengkel ini langsung. Ya kalau itu candi kurang satu ya kamu yang jadi arca untuk menggenapkan hitungan 1000. Nah seketika itu si Jonggrang jadi patung itu. Jadi patung itu jadi untuk jangkepnya 1000 gitu. Nah itu ceritanya Babat Prambanan itu begitu. Itu tadinya juga ditirukan cerita begitu. Itu biasanya kalau pentas ketoprak itu mesti apa yang sudah ada ceritanya itu diceritakan, tapi dengan patokan sebagai tontonan ketoprak itu. Tapi arcanya itu di mana Pak? Itu apa di Durga itu? Apa itu cuma disangkut pautkan aja? Ya disangkut pautkan aja ya, bukan itu arcanya. Durga itu ya arca Durga. Berarti bukan itu. Jadi disangkut pautkan dengan dongeng atau disangkut pautkan dengan babatnya gitu. Itu arcanya ya arca Durga, cuma dikatakan bahwa ini loh Roro Jonggrang yang dulu itu begini-gini gitu. Nah itu terus ya saking lamanya itu terjadi seperti yang itu. Biasa atau legenda itu kadang juga dianggap seperti sejarah. Nah itu cerita itu udah dari zaman dulu rame banget itu, yang nonton rame, yang mementaskan ketoprak ya rame gitu pada zamannya. Gitu. Saya saja udah pernah tahu itu dulu mementaskan itu ketoprak tapi dikemas sebagai sinetron gitu, sinetron pendek gitu di TVRI dulu ya, kira tahun 70, 80 lah tuh. Belum lahir. Nah, dengan demikian itu waktu kan berjalan terus dan saya masih mensutradarai. Nah, saya ingin mementaskan lagi cerita Roro Jonggrang itu. Saya pentaskan Roro Jonggrang pertama itu ya masih tetap seperti yang Babat itu, kedua masih tetap seperti Babat itu, dan ada pergeseran adegan atau lain sebagainya. Yang terakhir 2014 itu saya membuat pementasan ketoprak dengan lakonnya Roro Jonggrang. Nah itu saya kemas lagi ceritanya, saya
sedikit saya sesuaikan dengan sejarah gitu. Jadi antara Jawa Tengah bagian utara itu Bengging, itu kalau di sejarah itu adalah Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya Mataram, Mataram kuno. Nah, terus Jawa Tengah bagian selatan itu wangsanya Wangsa Sailendra. Nah, itu tadi yang dimaksud Wangsa Salembi itu tadi, yang mungkin Sailendra itu mungkin ya. Nah, itu saya sesuaikan dengan itu, dan urutan-urutan rajanya juga kejadiannya itu seakan-akan ada saat itu. Nah, saya bikin adegan ceritanya itu sudah saya foto gitu, ya mungkin pasti beda lah dengan pertunjukan yang dulu-dulu. Sama pertunjukan saya sendiri yang dulu-dulu sudah dibedakan. Kalau yang kemarin itu, yang baru-baru ini aku pentaskan, itu saya ambil adegan pertama itu Prambanan. Dewi Roro Jonggrang itu sedang membangun candi yang akan diisi atau dibuat tempat Dewa Manjusri. Dewa Manjusri itu dewa agama Buddha ya. Itu kan perwujudan dari Buddha, Dharma, Sangha gitu. Jadi kayak patung Trimurti gitu, kayak Brahma, Wisnu, Siwa. Itu Hindu, kalau Manjusri ini Buddha. Itu mau bikin itu untuk menandai kebesaran kerajaan Prambanan, untuk kepentingan penganut Buddha. Itu membangunnya candi Buddha. Itu dalam membangun itu pada suatu ketika dia sesaji. Roro Jonggrang dengan kerabatnya, dengan putri-putri lainnya itu sesaji. Sesaji untuk para leluhur agar direstui bisa membangun candi ini. Sesaji untuk para dewa-dewanya agar bisa memberi kesempatan penganut-penganutnya Manjusri itu berbakti, atau ya disitulah tempat. Gitu. Nah, selama sesaji ini, sesaji begitu selesai, ada meletusnya Gunung Merapi itu, sehingga bumi gunjing, jadi lindu gitu, jadi gempa. Nah, jadi kayak gempa gitu. Candi yang belum jadi itu rontok, rusak semua. Nah, setelah itu diam, si Jonggrang nangis kan. Datangnya Wira Koloboko, bapaknya, dengan kerabatnya yang lain datang di situ karena tahulah dia kalau Jonggrang ada di situ bangun candi, candinya runtuh kena gempa, itu kan, itu juga membahayakan. Nah, dia datang di situ, tahu Jonggrang sudah nangis. Nah, nangis dihibur, lah sudahlah. Ya, memang belum diberi waktu untuk jadi, maka dari itu masih bisa dibangun lagi. Sudah, nanti saya bantu, nanti biar dibangun lagi. Saya carikan pendeta atau saya carikan ahlinya membangun juga untuk membangun kembali. Nah, terus Prabu Boko itu menyanggupi akan mengumpulkan pendeta-pendeta kan, nah, untuk sesaji juga, untuk membangun itu juga. Itu bertanya sama kerabatnya bagaimana toh sebenarnya Prambanan ini wilayahnya. Oh, sudah dijawab, wilayahnya sudah bertambah luas
dari sana itu. Nah, terus kekuatan prajuritnya gimana? Prajuritnya sudah ditambah dan lain sebagainya. Sebab ini Prabu Boko menginginkan bebas dari kekuasaan Pengging, dan keduanya dia ingin menaklukkan Pengging. Nah, dengan demikian kita mesti siap-siap pasukan dan cari waktu yang bagus itu. Nah, sementara itu kamu cari pendeta-pendeta, kumpulkan undagi atau empu-empu yang ya ahli pembangunan candi gitu. Tuh, sampai suruh berangkat itu, yang disuruh itu satu Kolo Bondo, yang satu Kolo Woso. Kolo Bondo sama Kolo Woso dua-duanya ini putranya Prabu Karung Kolo. Jadi itu termasuk adiknya Boko. Iya. Itu yang disuruh berangkat prajurit. Ini tadi baru adegan satu ya. Nah, adegan dua itu di pertapaan Tumaritis itu. Resi Darmo Songko, Dharma Sangka ya. Itu dihadap muridnya yang bernama Raden Bandung. Ada muridnya, diceritakan bahwa muridnya itu sudah menerima ilmu kesaktian, sudah menerima ilmu pelajaran untuk segala hal lah, untuk pergaulan. Nah, ini sudah waktunya kamu mesti nyebar kemampuanmu ini untuk kepentingan orang banyak, melakukan dharmanya sebagai satria. Di Bandung ini mengatakan, saya memang berniat begitu, tapi saya masih belum bisa bersih memikirkan soal itu karena saya sendiri belum tahu siapa sebenarnya bapak saya. Ini sama Dharma Sangka bahwa dulu sebelum Prambanan itu rajanya Boko, itu rajanya bernama Karung Kolo. Nah, itu terjadi perang dengan negara Pengging. Negara Pengging rajanya masih Anglingdriya atau Andra Dewa. Itu terjadi perang di situ. Perangnya sudah banyak korban, tapi belum selesai perangnya, belum ada yang kalah, belum ada yang menang. Makanya kan mesti butuh berhenti dulu perangnya. Ini pas Mesanggera, berkubu sebelah sini, berkubu sebelah sini gitu. Nah, pada waktu Pengging itu berkubu di Pesanggerahan, itu datangnya Drawasti, putri dari Anglingdriya Condrodewa, putrinya yang sudah dipersandingkan dengan Pangeran Darmomoyo. Nah, itu datangnya membawa anaknya, anak Darmomoyo dengan si Condrawasti itu. Datang di situ maksudnya menyusul ke Palagan itu, ingin cepat anaknya ini dikasih nama, sudah 40 hari lebih. Itu Sopo gitu, kalau sudah dikasih nama cepat pulang dia pasti. Nah, tapi belum lagi pulang, belum lagi dikasih nama, pasukan Prambanan sudah menyerang. Pesanggerahan dihancurkan, serang, perang rame sekali. Dalam perang rame itu bayi anaknya Candra itu hilang. Ya si Kolo Bondo sama Kolo Woso. Gini loh ceritanya, kalau mau membunuh orang punya kesaktian itu
itu harus di Dumbo. Itu tidak ada di sejarah, tapi ada di Babat. ada di Babat. Tapi bisa dikatakan itu legenda karena candinya itu yang disebut Candi Roro Jonggrang itu kan Candi Prambanan itu kan ada. Nah itu masuk dalam sejarah kan. Jadi cerita yang dongeng atau cerita yang bertalian dengan sejarah itu namanya legenda tuh.